diam kau Peteng. Aduh, Bang Suma nggak ada ilmu. Cuma modal congor dia itu. Monyet, Peteng. Diam lo. Apa yang kalian banggakan dengan Suma ini? Udah jangan ganggu yang lainnya, izin ya, yang lain. Silakan Kak Bang Suma. Coba Bang Suma. Ya. Yesus itu manusia yang menuhankan Yesus. Aduh. Kamu Yesus bukan manusia. Suma. Yesus bukan manusia. Itu belum lengkap pernyataan. Nggak, saya tanya dulu. Yesus itu manusia atau bukan? Itu dulu. Lulus dulu di situ. Iya, kamu nggak lengkap masalahnya. Yesus itu manusia atau bukan? Itu dulu. Iya, kamu harus lengkapin dong. Kan mulai Lengkapin. Tengok dulu. Kamu nggak lengkap. Tuhan yang diperkenalkan. Yesus itu manusia. Dia Tuhan. Tuhan yang Yesus menjadi itu manusia. Yesus itu adalah manusia yang kau tuhankan. Itu yang betul. Tidak ada, Bang Suma. Oke. Tuhannya Nabi Musa manusia atau bukan? Ya elah, anak-anak juga tahu, Bang. Musa itu manusia lah. Tuhannya manusia, Tuhannya Musa manusia atau bukan? Ya namanya Tuhan. Apa? Tuhan beda lah dengan manusia. Tuhan beda dengan manusia. Itu kamu sisi warasmu, sisi gilamu. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus ini sisi gilamu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu berarti dia bukan Tuhan. Aduh. Siapa yang bilang bukan Tuhan? Tadi barusan katakan bahwa Yesus yang mengatakan Yesus Tuhan adalah firman yang menjadi manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Aduh. Kamu nggak pinter lah Bang Suma. Aduh. Gimana dong? Kau sendiri yang menjawab. Loh, firman yang menjadi manusia. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Gimana sih, Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti firman adalah cikal bakal awal dari proses penciptaan setiap manusia, sama seperti Yesus. Selamat siang. Firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah Allah. Kata siapa? Kata siapa firman itu adalah Yesus? Di mana kamu belajar? 1 ayat 1 baca. Firman itu adalah Theos, bukan firman itu adalah Yesus. Belajar lagi. Firman itu adalah Theos itu adalah Allah.
Tuhan. Iya, Theos itu sesembahan. adalah dewa. Sekarang yang jadi masalah, Bukan. di mana Theos tertulis? memang Di mana? bisa berarti dewa. Izin dulu ya. Di Bang mana Advan. tertulis? Jangan Di mana dulu, tertulis? Saya lagi menjelaskan. Aduh. Di mana gimana? tertulis firman adalah Yesus? Bang Advan Silakan. gantian, sebentar gantian Bang Advan ya, biar Bang Habib dulu ya. Setelah itu Ya, Anda diam dulu. Suma, kau diam dulu. Congormu besar sekali. Diam dulu. Silakan Kardit, Ya. di mana tertulis firman adalah Yesus? Silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya kan? Pada mulanya adalah firman. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Allah. Dan firman itu adalah Allah. Theos. Nah, itu. Itu kau sudah jawab. Itu kau sudah jawab. Pinter kamu Nah, ini Bang mana Sina. di situ mana yang saya tanya Aduh. firman itu adalah Yesus? Di mana tertulis? Nah, ayat 14. Firman di itu situ telah firman menjadi manusia. daging. Oh. Di situ tertulis Aduh. firman Ini, menjadi ini, daging. Bang. Tidak Gini ada dulu. tertulis Bang, firman Bang adalah Suma. Yesus. Bang Suma. Ah, Bang Suma. apa? Kamu bedain dulu antara kilometer sama sentimeter aja nggak tahu, Bang. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kamu kamu tunjukkan sosok- dalilnya. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus adalah firman. Silakan, saya tunggu. Saya Ya kan? sudah menyatakan dalilnya dari tadi. Mana dalil mana? Di mana Saya mau kau tanya. tunjukkan? Atau Di mana saya kau pakai- tunjukkan? Atau saya pakai kitab sucimu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Saya pakai kitab sucimu. Tunjukkan di Ya. kitabmu dulu, di kitabmu dulu. Nggak usah kau ngemis-ngemis ke Al-Quran. Di kitabmu aja dulu. Di kitabmu Aduh, coba tunjukkan. kalau di Kitabmu kitab dulu saya, tunjukkan. Bang, banyak, Bang. Tunjukkan. Di kitab Tunjukkan saya di kitabmu banyak, tertulis tapi kamu nggak bahwa percaya. firman adalah Yesus. Kuhitung Ya. sampai 10. Kalau tidak ada, kutendang bokomu ke gereja. 1, Aduh, mulai 2, dia. 3. Firman adalah Yesus. Habis itu 4, disuruh kick. Aduh, gimana? Bisa kesempatan 5. berikan kesempatan saya bicara. Dengar dulu. Nah, Yohanes 1. tunggu, saya tendang dulu pemakan babi ini, Bang. Temanmu. 7. Di mana Dong. tertulis firman adalah Yesus? Cepat. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes. Di situ 14. firman adalah Dan, Theos, kampret. Ulah turun kau ke Lukas gereja. 2. Kau jilat Lukas 2 ayat mantap 11. pendeta biar kau waras. Selesai kau kan? Kau lagi ngaku-ngaku Habib. Si gila. Encong, manusia separuh babi ngaku Habib. Nah, sekarang giliranmu Advent. Silakan. Ya, kalau saya memang tidak sepemahaman dengan Protestan, Bang Juma. Iya, silakan Bang. Dengan Katolik, tidak sepemahaman kami. Kalau Iya, saya iya. sih setuju dengan pernyataan tadi Bang Juma, itu memang masuk akal. Karena saya masih menggunakan akal sehat saya sesuai dengan apa yang saya pelajari. Ya, selamat Iya, siang silakan. bro Anda Nail satu-satu ya, kasih Bro Advan dulu, setelah itu Anda sama Bang Tony. Di-mute dulu ya Bang Anda Niel ya, tertib ya, yang tertib. Terima kasih. Silakan teman-teman di tap-tap layar Jadi dulu ya. kami di Advent itu tidak mempertuhankan Yesus. Tidak mempertuhankan Yesus. Kami tahu Yesus itu utusan. Kami tidak mempertuhankan Yesus. Makanya kami berbeda dengan Protestan, Katolik itu, Bang Juba. Siap. Kayak kami sangat menentang sekali itu Protestan, Katolik. Mereka itu selalu mempertuhankan manusia, sedangkan Yesus itu adalah utusan. Kami bertentang sekali. Makanya mereka kadang-kadang selalu mengatakan bahwa Advent itu sesat. Cuma di Indonesia ini banyak Advent yang kan di Indonesia nggak diterima. Makanya banyak Advent yang sudah bergabung dengan Protestan. Kadang-kadang kan ada yang bilang, saya Advent juga, tapi Advent Protestan. Tapi kalau Advent yang memang sebenarnya itu tidak, mereka memang anti Protestan, anti Katolik. Kami memang tidak cocok, tidak ada kecocokan dengan mereka. Itu yang pasti kami itu tidak mempertuhankan Tuhan Yesus, tidak mempertuhankan Yesus. Kami tahu di ajaran kami itu Yesus itu utusan, dan kami juga tidak makan barang-barang yang diharam babi atau mungkin yang berdarah. Itu kami nggak makan. Jadi
kami berbeda jauh dengan Protestan Katolik. Mereka menyimpang dengan ajaran yang Yesus ajarkan. Mereka sendiri yang melawan, mereka sendiri yang namanya Bible ya, sesuai dengan kitab yang mereka sering bawa itu sebenarnya sudah satu tamparan buat mereka, tapi mereka membangkang. Makanya itu sama kamu aja tamparan, kamu kan sama aja kayak Muslim. Goblok kamu mah. Ya kamu udah tahu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengalahkan anak yang tunggal. Jadi kamu ini kamu nggak Kristen kok. Kamu Untuk sama kayak apa Muslim. kemudian Tuhan Nah, aku mau tanya dulu cuma, menganugerahkan gak usah kamu Yesus? nanya mulu. Tapi kamu ngebacot. Aku tanya dulu Muslim mati dari kalian. Bisa nggak? Kenapa kalian Materi surganya Islam 72 itu terlalu bidadari, tinggi. minum Islam kencing itu onta, materinya minum harus batu? Jawab dulu. menggunakan akal. Nggak usah akal apa, nggak ada akalmu. Jawab aja dulu, kenapa kalian minum kencing onta? 72 bidadari, surga aja seks kayak iblis. Tolong tunjukkan perintahnya. Jawab minum aja, kencing nggak usah kau onta. bertanya. Aku yang bertanya Ya, sama kamu. Kamu bisa jawab apa di enggak? mana Kalau kamu mau tanya perintahnya pintar apa umat gimana sok kamu ini Islam yang untuk ngoceh aja minum kencing tahunya. onta Jawab aja sebelum gitu. saya tunjukkan untuk Jawab Kristen aja dulu, disuruh kenapa bakar roti di 72 atas tai bidadari kering. kalian bau cium batu sama minum kencing onta? Sesat Nah, itu. coba kau tunjukkan di mana perintahnya cium minum kencing onta. Silakan. Silakan. Tunjukkan dulu Bisa jawab dong. enggak? Kamu bisa jawab enggak? Ya udah kamu turun kalau gitu. Kenapa? Kalau kamu nggak bisa Ibu, diskusi, berarti kamu goblok. silakan kamu turun. Kalau saya mengatakan Kristen menyembah batu sakar, itu betul, dalilnya ada. Kolose 2 nomor 9, 2 Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Karisteng menyembah batu sakar. Nah, itu betul. Oke. Roma 14 nomor 9, batu sakar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Nah, saya dalil. Nah, kalau Anda menuduh kami umat Islam diperintahkan minum kencing onta, tunjukkan di mana dalilnya. Anda tunjukkan, itu baru diskusi. Kalau cuma datang modal benci, modal stres, depresi, mending ke gereja, serahkan perpuluhan gitu. Nggak usah di sini. Bang Juma. Izin dulu Bang Advan, disapa dulu. Saya sapa dulu Bang Tony. Bang Tony silakan dibuka mute-nya Bang Dr. Andus Tony Waru. Host, justru kami ini selalu dikatakan oleh Protestan Katolik itu sesat, Bang. Kan orang Muslim bisa menilai sendiri, ya kan? Mereka selalu mengatakan bahwa kami sesat. Sesatnya di mana, Bang? Justru mereka yang sesat. Justru mereka ini perusak. Protestan Katolik ini perusak, Bang. Kami ini Advent damai. Kami kalau sama Muslim itu ada persamaan, Bang. Cuma kami itu mencari saja, sesungguhnya tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak pernah. Cuma mereka menentang sekali. Makanya saya jujur. Kalau ada Protestan Katolik mau marah, silakan. Saya dari Advent. Kalau ada yang mengaku-ngaku Advent di Indonesia, itu bukan Advent, ya. Udah bergabung dengan Protestan, udah dicuci otaknya itu. Jangan bawa-bawa nama Advent ya. Kalau mengaku-ngaku Advent tapi masih masuk di gerejanya Protestan, itu Adventnya udah dicuci otak itu. Kalau Advent sejati itu mereka nggak ada ikut ajaran sesuai dengan kitab yang sudah direvisi. Kami lebih percaya perjanjian lama dan Yesus kami tahu bukan Tuhan. Itu utusan. Dan kami tidak pernah menentang kami mengikuti ajaran Yesus sesuai apa yang tertera itu kami kerjakan. Yesus larang makan babi, kami gak makan. Yesus larang minuman arak, minuman yang mabuk, kami gak minum. Jadi apa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang di Islam. Jadi ada persamaan, Bang. Cuma Protestan Katolik ini sangat membangkang. Jadi kalau saya jujur, bagi saya ini Protestan Katolik ini mereka ini sebenarnya menentang sendiri ajaran Tuhan Yesus, mengaku-ngaku mengimani mana. Justru mereka melawan, pembangkang mereka ini, Bang. Mereka ini kalau menurut saya, Bang, harus dimusnahkan di Indonesia ini. Ini Protestan, karena ini Kristen ini bukan agama dalam pemahaman kami Advent, bukan agama.
Baik, Bang Advan. Oke, Bang Advan di mute dulu ya. Standby di sini, Bang Advan, jangan kemana-mana ya, Nader ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Bang Tony, silakan dibuka mute-nya Tony Waru. Yang Kristen di bawah typing dulu ya teman-teman, biar moderator naikkan teman-teman Kristen yang di bawah. Typing dulu saya Kristen Bang gitu. Ya silakan moderator tolong dinaikkan kalau ada yang dirasa-rasa dia Kristen atau dia typing Kristen, silakan dinaikkan yang Kristen ya. Teman-teman dikencangin tap-tap layarnya biar komal kita kuat. Silakan teman-teman Kristen typing saya Kristen Bang, saya Kristen, biar dinaikkan. Silakan teman-teman Kristen. Bang Dr. Andostoni turun. Silakan teman-teman Kristen ya. Pak Pendeta mana Seprianus Bentley, silakan naik kembali Pak Pendeta. Kenapa kalau ada Bang Zuma Pak Pendeta ini tidak mau naik? Tidak apa sih? Ya, sebelah tangan Kristen atau Muslim, brother? Sebelah tangan Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Oke, silakan. Ada yang mau diperbincangkan? Silakan, brother. Temanya lihat Kristen tidak kenal Tuhan, sepakat atau tidak sepakat? Gimana? Silakan. Kristen tuh kenal Tuhan, Bang. Silakan dijelaskan, brother. Ini tadi kan saya dengar ini Bang Suma sama ini Advan nih perdebatan mereka tentang Yesus itu manusia. Sekarang gue mau tanya, ini Allah itu maha kuasa nggak? Tuhan pencipta langit dan bumi maha kuasa. Iya, maha kuasa kan bisa apa saja, Bang. Kan maha tuh bisa apa saja kan, Bang. Bedakan maha kuasa dengan maha pencipta. Anda harus bedakan itu dulu. Saya balik nanya, apakah Tuhan menurut Anda maha pencipta? Iya, memang maha pencipta, Bang. Oke. Apakah Tuhan maha menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Ya itu kan dia yang turun, Bang, sebagai manusia, itu Bang. di sini kesalahan totalnya Anda karena menganut ajaran pagan. Tuhan maha pencipta. Tuhan maha mengadakan sesuatu di luar nalar kita. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan berkuasa menciptakan apapun. Tapi satu yang Tuhan mustahil, yaitu salah satunya mustahil Tuhan menciptakan Tuhan di luar dirinya. Jadi segala sesuatu yang ada di luar dirinya itu ciptaan, bukan Tuhan. Segala yang dicipta itu bukan Tuhan, tapi ciptaan. Hanya karena Kristen memaksakan Yesus Tuhan, maka Kristen itu fatal. Lupa kalau Tuhan itu maha pencipta. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan menciptakan sesuatu. Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ayah. Dan Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah, hanya ibu. Itulah Yesus. Tapi, Bang, Coba kan diluruskan lagi pemahamannya, diluruskan, Bung. Iya. Kan Bang, tapi dia benar, Tuhan, thank you. Bang. Dia bisa jadi apa saja, Bang. Dia bisa jadi Oh, manusia. tidak bisa. Tidak bisa, bisa Bang. Tuhan menjadi apa saja, nggak bisa. Bisa, Karena Bang. Dia maha kuasa. Dia maha pencipta. Dia maha suci. Iya, karena Tidak bisa. Dia tuh nih menciptakan manusia tuh segambar dan serupa dengan Oh, Allah, Bang. Anda salah. Anda salah mentafsirkan kitabnya agama lain. Anda salah. Nah, Tuhan menciptakan Adam serupa dengan rancangan Tuhan, serupa dengan gambar yang Tuhan gambarkan. Sama seperti tukang bangunan. Sebelum dia membangun rumah, dia menggambarkan gambar itu dulu. Setelah gambarnya selesai, baru dia bangun rumahnya. Marilah kita membangun rumah sesuai dengan gambar kita. iya, Bang. Bang. Loh,
Tuhan itu laisa kamislihi syai', saudara. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Berarti dia tidak serupa dalam bentuk wujudnya, dia tidak sama seperti manusia. Jangan salah-salahkan kitabnya orang, jangan. Karena Kristen memang dibangun dalam hasil sinkretisme dua agama. Apa itu? Agama Yahudi, agama pagan Romawi dikawinkan, lahirlah Katolik. Anda harus sadari itu. Sadari itu baik-baik. Sebelum Kristen ada, Katolik ada, orang-orang yang menganut agama Katolik jauh sudah menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Hercules, Horus, Atis, Krishna, itu adalah sembahan-sembahan mereka. Pahami dulu. Begitu ada agama Yahudi, ada kitabnya Yahudi, mereka ambil, mereka terjemahkan sesuai dengan selera mereka. Lalu mereka cocok-cocokkan, mereka gabungkan kemudian antara agama politeisme, animisme, dan agama tauhid Yahudi, mereka kawinkan, lahirlah agama Katolik. Jadi Anda memaksakan anaknya orang menjadi Tuhan, itu payah. Silakan. Tunggu Bang, baru mau tanya Bang. Bang, ada manusia yang manusia yang lahir di luar perawan kah Bang? Oh, Hawa, Adam. Selain Hawa Adam siapa Bang? Yesus. Kenapa Yesus bisa lahir di seorang perawan Bang? Pertanda kemahakuasaan Tuhan kepada Bani Israel. Tuhan memberikan tanda kepada mereka. Aku bisa menciptakan manusia tanpa ayah. Ini loh buktinya. Itu tanda buat Bani Israel. Kenapa cuma dia saja Bang? Gak ada orang Maksudnya? lain? Maksudnya gimana? Kenapa cuma kasih tanda di Yesus aja Bang? Sama seperti Hawa. Kenapa hanya di Hawa aja? Karena dia manusia pertama kan Bang? Dan Adam. Adam manusia pertama, istrinya manusia kedua. Ya kan Allah menciptakan manusia bersama pasangannya Bang, laki-laki perempuan. Iya, betul. Tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan Yesus. Mereka jauh lebih istimewa. Coba Anda lihat, Yesus lahir dari rahim seorang ibu. Memang tempatnya. Manusia lahir dari rahim ibu itu memang tempatnya. Itu manusiawi. Yesus disuplai kemudian makanan dari ibunya. Ibunya makan kurma, ibunya makan buah, ibunya makan gandum, ibunya makan minum susu, minum madu. Yesus sehat dalam kandungan. Lahir dia menjadi manusia, dimandikan, dinetein, dikasih makan, disuapin dan seterusnya. Manusia dia. Sementara pencipta alam semesta itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak terbatas. Di ufuk lain, Yesus adalah manusia yang terkungkung oleh ruang dan menjalani proses relativitas waktu. Sementara Tuhan tidak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Tapi apakah saudara Kristen mau memikirkan sampai ke sana? Tidak. Kenapa bisa? Karena Kristen telah terpenjara oleh konsep paganisme, yaitu Katolik. Katolik ini nanti yang pecah menjadi Protestan, Pantekosta, dan seterusnya. Ketidakpuasan terhadap konsep Katolik memecahkan diri menjadi Protestan. Tidak puas dengan Protestan, muncul lagi Pantekosta. Tidak puas dengan Pantekosta, muncul lagi yang lain. Bla 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 dan seterusnya. Berujung kepada Mesianik. Berubah ingin menjadi ke-Yahudi-Yahudian. Sayangnya, para nabi yang datang mengajarkan kitab Tanakh itu hanya nabi yang diutus spesial untuk Bani Israel saja. Jadi saudara hanya penumpang gelap, memanfaatkan kitabnya Yahudi agar ajaran Romawi kuno disamar-samarkan. Padahal aslinya yang kalian sebut Yesus itu adalah
inkarnasi dari pengajaran mereka yang adalah penyembahan terhadap dewa Zeus. Sadari itu, pikirkan, dalami Bible. Insya Allah Anda akan sampai kepada poin yang saya sampaikan. Dalami Bible. Boleh izin? Iya, silakan. Ya, saya mau tanya dengan Abang Edwin tadi. Seolah-olah Abang Edwin kata gereja Edwin tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Betulkah pernyataan Abang Edwin itu? Iya, saya juga Pak tidak percaya Yesus Tuhan Pak. Maksud saya dari Tidak. apa? Adakah gereja Edwin tidak percaya Yesus adalah Tuhan? So, ada pernyataan dari Abang Edwin tadi bahwa dia lebih dekat dengan Islam dan dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi setahu saya, gereja Edwin mengimani Alkitab sama seperti gereja-gereja lain dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi adakah Abang Edwin ini benar-benar dari gereja Edwin? Permisi bang, Silakan Bang Herman. Silakan. setahu saya bang, itu yang Advent ini bang, karena banyak juga kawan-kawan kita Advent. Kalau yang Advent ini setahu saya, mereka percaya Tuhan Yesus bang. Itu aja. Ya. Tapi Abang Edwin tadi, yang nama Edwin yang ada tanda salib itu, tadi klaim gereja Edwin tidak seperti gereja-gereja lain. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu yang saya keliru. Adakah Abang Edwin ini benar-benar Adventis? Benar-benar dari gereja Edwin? Silakan dijawab Bro Edvan. Itu pertanyaan dari kawan-kawan Kristen Protestan. Ya gini aja Ya, bang. kami tidak percaya Yesus Tuhan, yang kami percaya Yesus utusan, Pak. Mereka gereja Edwin percaya itu? Itu Pak begini, makanya saya sudah jelaskan. Advent yang di Indonesia itu sudah banyak bergabung dengan Protestan yang ada di sini. Makanya mereka sudah tidak lagi mengikuti sesuai dengan kitab yang perjanjian lama. Mereka karena mereka tidak, memang di Indonesia ini Advent kan tidak diakui. Jadi banyak Advent di Indonesia sekarang yang selalu mengatakan saya Advent, tapi Advent Protestan. Ajarannya mereka sudah masuk ke Protestan, Pak. Kalau saya tidak, beda. Tetap kami yang masih sesuai dengan ajaran nenek moyang kami yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Pak. Baik, gini aja Bang Advan. Mungkin Bang Advan bisa menunjukkan beberapa literasi di dalam kitab suci Bang Advan mengenai data bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Setelah itu Kalau kita mau tanya begini, kira-kira di kitab yang sering dibawa sama Protestan Katolik itu ada nggak Tuhan Yesus berani mengatakan bahwa dia sembahlah dia? Ada. Gini bang Advan, gini bang Advan. Kitabmu itu kitab apa bang Advan? Setahu saya itu kitab orang Advent itu kitab suci, Alkitab. Iya. Jawablah bang Advan. Iya, kitab Injil. Kitab kan? Alkitab kan? Ya. Iya kan? Alkitab kan? Iya. Nah, kamu bilang nggak percaya dengan Tuhan Yesus? Kalau memang kitab itu Alkitab. Iya. Yang kami baca, Pak, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh untuk menyembah dia, Pak. Di mana? Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh sembahlah aku. Tuhan Yesus kan cuma suruh sembah Tuhan Allah, Bapak. Tuhan Yesus saja berdoa kepada Tuhan Allah. Pakailah akal yang sehat, Pak.
kami paham bahwa ini kan banyak di kitab itu kami mengambil sisi baik Pak, karena kami paham ini, makanya kami di Advent itu walaupun kami pakai kitab suci, kami berhati-hati sekali Pak. Ya Bang Alfon marah Abang Yang masih Edwin dari perjanjian mana lama nih? dengan yang sudah direvisi, kami memakai akal Edwin sehat. yang mana nih? Bang Edwin. Abang nih Adventist, yaitu Seven Day Adventist. Kamu kenal ke Seven Day Adventist? Atau abang Edwin dari mana? Kalau Seven Day Adventist memang mengimani Yesus adalah Tuhan dan Allah. Oh tidak Pak. Saya Kami tidak tahu kamu Pak. Edwin yang dari Kami tidak mana. mengimani Tuhan itu Tuhan, Tuhan itu Yesus Tuhan, tidak. Tidak. Jadi kamu bukan Seven Day Jadi Adventist. Pak, begini Pak, sebenarnya kami ini dari Advent juga sangat sayang sekali di Protestan Katolik itu ya. Sampai dibikin Yesus Tuhan itu Yesus digantung. Kami nggak di tempat kami nggak menggantung-gantung Yesus Pak, nggak ada. Karena kami tidak menyembah itu. Berarti kamu bukan Kristen, kamu sekta sesat. Kalau Adventist memang percaya Yesus adalah Tuhan. mulai. Advent. Jangan mengada-ngada lah. Ya. Kalau bilang aja Ya Bang Herman izin ya kalau ada Itu suara. selalu Protestan itu Katolik mengatakan kami Advent sesat. Yang sesat kalian. Kenapa Ustaz Yang Bang bisa Alfon? menilai. Izin Bang Alfon, kenapa Kristen Protestan sesat? Kenapa? Ya, mereka kan menentang ajaran Yesus. mengatakan Menentang kan larangan Yesus, mereka nggak peduli. Mereka menentang. Kalau begitu nggak usah pakai kitab lah. Tapi mereka sendiri nggak mengakui. Larangan Sesuai dengan apa yang Yesus larang, mereka nggak peduli. Mereka Larangan apa larang. Bang Advan? Larangan apa? Banyak loh, dilarang makan daging babi, makan. Ada ayatnya enggak dilarang makan daging Oh, babi? ada lah. Tunjukkan Ada. ayatnya. Tunjukkan Coba saya ayatnya. mewakili orang Islam sekarang. Coba orang Islam lebih memahami kitab. Coba Tunjukkan dijelaskan. ayatnya. Dilarang Saya makan mau- babi. Tunjukkan larangannya. Ulangan 11 Saya ayat nggak 7, punya jangan data. engkau makan babi karena itu Gini. haram bagimu. Oke, saya jelaskan. Oke ya. Kitab Perjanjian Lama itu mengisahkan bagaimana bangsa Israel diajarkan supaya jangan apa. Ini kami memahami Perjanjian Baru, artinya tidak ada larangan secara khusus implisit yang dikatakan Yesus dilarang makan daging babi, dilarang makan ini, dilarang makan itu. Tidak ada secara khusus. Kalau abang Matius 5 ayo, Matius 5 nomor 19. apa bacanya Bang? Matius 5. Coba bacakan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Dan Yesus pun datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Ya, misalnya menggenapi Yesus berarti datang- melengkapi, bukan menghilangkan. Kalau Yesus datang sesuai dengan pemikiran ajaran Yahudi, menaati 100% Taurat, maka tidak ada proses penyaliban Abang. Itu harus kita Justru kita penyaliban patuhi. itu Karena apa? karya yang dibuat-buat Gini. oleh Kristen. Itu nggak ada, itu penyaliban itu nggak ada. Dasarnya mana kalau tidak ada penyaliban? Karena apa? Ahli-ahli Taurat sama orang Farisi sangat menentang apa ajaran Yesus itu. Contoh, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada agama Yahudi dilarang untuk bekerja pada hari Sabat, tapi Yesus melakukannya, menyembuhkan orang sakit. Dan satu hal yang paling dibenci oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tuduhannya itu apa? Menghujat Allah. Itu Itu dia. tuduhan yang dibuat-buat. Loh, ada loh Bang, jangan Abang mengapa menggantikan ayat di Alkitab kami. Oh enggak, Kalau itu kita justru diskusi Bible boleh. yang mengatakan itu. Ayat coba Matius tunjukkan, 26 nomor 4. Bacakan. Matius 26 nomor
59. Bacakan bang, bacakan para bang. Saya kasih tahu cara bagaimana untuk Markus 1 nomor 14. bacakan. Oke, saya ambil salah satunya ya. Ya, Markus berapa tadi? Saya ajarkan abang cara membaca gimana. Nah, coba, Markus berapa tadi? Coba di Markus 14 nomor 1. Markus berapa? Markus aja dulu bang, nanti ke Ya. Matius. Kan Markus yang berapa? tertua. Markus 1 pakai kuping, nomor 1. 14. Nomor Markus 1. pakai kubi. Cara baca coba nggak jelas. Mana pakai kubi? Kalau saya menyebut pakai kuping. Yang mana Markus berapa bang? Coba supaya kita Markus satu paham. 14 nomor 1. Nah, bacalah di situ, baca. Coba abang bacalah. Ya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Yang jelas, mereka ahli Taurat dan orang Farisi dari awal ketika kedatangan Yesus itu sangat membenci, makanya dia mau coba membunuh Yesus dengan tipu Dengan muslihatnya. cara apa mereka membunuh Yesus? Oke, dengan Cara muslihat, tipu Bang. muslihat. Nah, maka dengan tipu muslihat apa dibuatnya tujuan palsu bang. Nah, Tujuan itu dia. palsu. Makanya Tujuan mereka palsu. membuat tuduhan-tuduhan palsu. Oke, Matius apa tuduhan palsu 26 itu? Apa nomor tuduhan palsunya itu? 59. Apa tuduhan palsunya itu? Ya Pak, apa tuduhan palsunya itu? Tuduhan palsunya dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Itu Salah satunya. Makanya bangsa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membuat tuduhan palsu. Iya, kenapa mereka membuat tuduhan palsu? Karena orang-orang Yahudi makin banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau itu itulah yang ditakutkan oleh orang Farisi, makanya. Betul. Dan Makanya kalau makanya saya katakan, makanya saya katakan abang, itu dia kalau abang bilang yang meniadakan hukum Taurat, Yesus menggenapi hukum Taurat. salah. Menambahkan. Itu tuduhan yang Anda buat-buat. Yesus itu direncanakan dibunuh karena mereka iri dan mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Tidak ada menggenapi. Tidak ada menggenapi. Itu menggenapi itu jurus mabuk dari gereja. Yesus ingin dibunuh, direncanakan dengan tipu muslihat. Dikarenakan mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka melakukan segala macam tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu rekayasa setan. Bukan Tuhan yang menginginkan penyaliban itu, tapi iblis. Jadi barang siapa yang mengimani kemudian kebangkitan atau penyaliban, itu adalah angkatan jahat pengikut iblis. Itu dalil. Itu dalil. Bahkan Yesus mengatakan, mengecam di Matius 23 nomor 33, Yesus mengecam orang-orang yang percaya kepada penyaliban adalah orang-orang yang tidak lolos dari api neraka. Baca dalil. Matius 23 nomor 15, orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus yang mengajarkan nebus dosa pakai tiang salib, itu adalah orang neraka. Baca dalil. Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang yang karena penyaliban sehingga melantik Yesus menjadi Tuhan, maka dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Itu dalil. Jadi tak ada jalan untuk Kristen ini bisa selamat. Pasti neraka semuanya. Dalil. Mana dalilnya bang? Jangan abang mau muter-muter. Tadi saya menyebut apa rupanya tadi? Mana ya? Tadi saya menyebut apa rupanya? Siang. Tadi saya menyebut bukan dalilnya. Mana ayatnya? Saya kasih pelajaran abang bagaimana untuk membaca Alkitab bang. Jangan ajarin saya, Bang. Jangan ajarin. Jangan ejakulasi dini ente. Anda mau ngajarin saya dalil? Apa nggak kebalik? Gini, kita diam bang. Kita bicara tadi, bicara saya diam.
Ya, saya gantian. Oke, kita diskusi. Oke, sama pemahamannya kalau misalnya orang mengatakan hitungan beras kilogram bukan kilometer. Jadi jangan mau muter-balik fakta. Oke? Di kitab di Matius 23 sudah ada jelas Yesus mengecam ahli Taurat. Artinya Yesus sangat mengecam bagaimana kehidupan ahli Taurat. Yang Iya, Anda itu lucu. Tak ada hubungannya Yesus dengan Karisteng. Yesus hanya berhubungan dengan umatnya Bani Israel. ada dalam Alkitab loh Bang ayatnya, makanya Coba tunjukkan hubungannya Yesus dengan Karisteng apa? Tunjukkan satu dalil aja. benar ya Bang, kita gantian kita bicara Bang, jangan kita apa ya udah gantian kita bicara Bang. Tunjukkan Bang Mario, ini Bang Juma ini nggak tahu dia ini, tunjukkan Bang Mario. Silakan. Saya sangat bersyukur dan saya akan hormat patah-patah kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan hubungan Kristen dengan Yesus. Silakan, saya tunggu. Oke, gini. Markus 9 Silakan. ayat 41. Berapa? Markus 9 ayat 41. Hubungan Oke. Yesus dengan Kristen. Oke, baik. Markus 9 Anda bawa ya. Dengarkan baik-baik 41 Juma. ya. Kita baca. Baca. Saya baca dulu dong. Saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upah. Ya, itu, Bang? pengikut Kristus itu berarti Kristen. Kristen berarti pengikut Kristus. Selesai. Markus 9 dengarkan. Markus 9. Aku berkata kepadamu, dengar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa hubungannya Kristen? Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Pengikut Kristus Saya sama Bang Juma yang berhormat. dan pengikut Kristus. Abang tahu nggak Yesus apa? Ayo, kasih saya dalil. Ini. Apa hubungannya Kristen dengan Kristen Yesus? berarti pengikut Kristus. Itulah maksud Yesus. Iya, itu pemaknaan kalian. Kristen pengikut Yesus. Kan gitu. Gini, sama halnya ketika Yang mau saya tatar duluan siapa ini? Yang mana? Silakan dulu, jangan ribut. silakan pilih mana, silakan. Sudah jawab. Izin semua. Saya duluan. Oke, Saya duluan. satu ya. Mario dulu ya, Mario. Saya duluan. Saya duluan. Lazarus ini nggak ada ilmu, dia cuma modal congor. Mario Saya dulu. duluan, ayo. Mario turun dulu, kau ke gereja dulu. Nah, giliran kayak gini Kenapa turun juga Mario? Semua suruhku turunkan. Silakan naik Mario. Siapa yang mau dihadapi kalau turun semua penyembah manusia tadi? Nah, ini naik kembali. Ya, naik. Mario. Mario mana Mario? Mario dulu teman-teman, Mario. Ya, naik. Mario. Jadi kalau Saya Juma Karisteng, Bang. Ya, tunggu dulu satu-satunya. ya, lanjut. Oke, satu-satu. Yang lain di mute ya. Kasih Mario dulu ya. Yang lain di mute semua. Semua Kristen di atas, semua Kristen. 100 orang Kristen hari ini ditunggu Bang Zuma. ayo, ini saya tadi diturunkan, saya bukan nurut, saya diturunkan. Ayo, Ya, mana silakan, kita Bang. berdiskusi sehat, ayo. Silakan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Tolong Oke, tunjukkan. hubungannya supaya kita paham dulu mengenai hubungan. Saya tanya balik lagi sama Abang ya. Kristen itu Ya. apa artinya, Bang? Kristen itu apa artinya? Kristen itu singkatan dari apa itu? Krisis moneter, bukan? Di situ aja Pak, Abang paham. Tahu kan ada di Alkitab. Pertama kali disebutkan Kristen itu ketika di Antioquia, karena apa? Mengikuti ajaran Kristus. Ada itu. Bagus, ngarang bebas. Itu dalilnya. Oke, Pertama kali- saya jelasin. Saya bantah sekaligus. Saya bantah dan saya bantah. Gantian kita kan ngomong. Gantian kita kan. Di dalam kitab Saudara Kisah Para Pewarta 11:26 tadi, setahun mereka bersama-sama di Antioquia. Siapa yang bersama-sama dengan jemaat di Antioquia? Yesus atau Paulus? Jawab.
Yesus atau Paulus yang bersama jemaat di Antioquia? Paulus. Berarti yang dimaksud Kristen di sana adalah pengikut Disitulah abang salah pengikut paham. siapa? Disitulah abang salah paham. Disitulah abang salah paham. Sama halnya sama dengan hitungan kilogram dengan kilometer. Itu satu berat kilogram per kilometer. Disitulah abang salah paham. Harus luruskan Oke. dulu pemikiran abang. Kita urai pelan-pelan. Kita urai. Yang ada di Antioquia, kita urai. Yang ada di Antioquia, Yesus atau Paulus? Oke, yang ada di Antioquia itu pengikut Kristus, Bang. Nah, oke. Di Antioquia Paulus mengajarkan, memberikan ajaran tentang siapa, Bang? Paulus Saya memberikan ulang ajaran tentang lagi. siapa, Bang? Saya ulang Paulus lagi. memberikan ajaran Yang tentang siapa, ada Bang? di Antioquia, Yesus atau Paulus? Baca bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca dulu bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca dulu, Bang. Sehingga Abang tahu pertanyaan itu. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Baca Saya dulu ulang bagus-bagus lagi ya. ayatnya. Ya bang, baca bang. Saya ulang lagi ya. Bagus ayatnya. Yang ada di Antioquia, ya di Turki pada saat itu, Yesus atau Paulus? Paulus. Jawab yang jujur. Baca dulu bang, baca ayat itu dulu bang. Di dalam Kisah Para Pewarta 11:26 itu, setahun lamanya mereka bersama-sama mereka di situ siapa? Yesus atau Paulus dengan murid-muridnya? Paulus kalau saya. Nah, Paulus. Orang yang masih sehat otaknya, akalnya pasti meskipun dia Kristen, pasti dia mengatakan Paulus. Saya tahu Paulus di situ. Dengar, Bang. Paulus. Oke. Hidup perikop 11:26 tadi, Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Artinya itu bervariabel ketika Paulus sudah bertobat. Saulus menjadi Paulus. Artinya dia bersama gurunya Barnabas dan ke Antioquia. Lalu baca di apa? Baca di Kisah Para Rasul 13. Yang pertama kali Kristen disebutkan di Antioquia bukan Paulus, Bang. Memang Paulus dan Barnabas tinggal setahun. Tapi kehidupan di Antioquia sudah mengenal ajaran Kristus, Bang. Baca di Kisah Para Rasul 13. Pertama kali Kristen disebut di Antioquia. Makanya saya kasih pahaman Abang. Bacalah ayat kami itu, jangan enggak Bang. Oke, sekarang Anda akui enggak bahwa yang ada di Antioquia itu Paulus? Anda akui dulu. Yang di Antioquia itu Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Akui dulu. Di Antioquia pertama kali mereka disebut Kristen, itu Yesus atau Paulus yang ada di sana? Itu dulu. Disitulah yang abang salah paham. Aku bilang. Pertanyaan saya kok jadi salah paham. Saya bertanya, yang ada di Turki pada saat itu Yesus atau Paulus? Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Saulus tinggal 1 tahun. Itu baca perikopnya, Bang. Barnabas dan Saulus. Barnabas Nggak dan usah Saulus. kayak, tidak usah pakai cara-cara pendeta menjawab. Ulang lagi. Yang ada di Antioquia Turki itu Yesus atau Paulus? Paulus. Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Saulus. Baca judulnya Kisah Para Rasul. Iya, saya ngerti. Pertanyaan saya bukan Barnabas dan Paulus, tapi yang kutanya Paulus atau Yesus? Barnabas dan Saulus berada di Antioquia. Pertanyaan saya, yang ada di Antioquia wilayah Turki itu Yesus atau Paulus? Yang ada di Antioquia itu Barnabas dan Paulus. Itu jawabannya, Bang. Berarti bukan Yesus. Barnabas dan Paulus. Berarti bukan Yesus. Bukan. Bagus, tepuk tangan dulu. Iya. Maka aku bilang sangat mahalnya tidak pemahaman kita untuk itu berat kilogram bukan kilometer, Bang. Naik level kita. Kembali ke Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, di Antioquia orang makan babi dan tidak bersunat. Itu ikut siapa? Oke. Ayat mana dikatakan dia makan babi dan bersunat? Ayat mana? Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 Oke, sampai baca. nomor 26.
Baca. Paulus setelah datang di Antioquia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan orang makan babi dan tidak bersunat. Saudara mau apa? Mana ada tulisannya makan babi? Saudara, Kisah para rasul berapa Paulus tadi? itu mengajarkan kemana-mana makan babi boleh. Mana ayatnya bang? Mana ayatnya bang? Mana ayatnya? Segala sesuatu halal bagiku. Sekarang Kristen makan babi karena ikut siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Cuma kebenaran itu bukan soal Saya ulang. Saudara Kristen makan congor babi itu mengikut Yesus atau mengikut Paulus? Paulus itu mereka, itu Paulus. Paulus. Mana ajaran? Mana tulisannya makan? Mana ayatnya bang? Tadi kita kembali ke Yesus untuk membuktikan yang ada di Turki, yang ada di Antioquia itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Kita kembali ke Yesus. Yesus mengatakan, "Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku." Apakah Yesus makan babi? Tidak. Tidak. Apakah orang yang ada di Antioquia makan babi? Tidak. Makan dong. Oh, makan. Gini bang, makanya saya kasih paham. Apakah mereka pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Pengikut Paulus. Paulus. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen Ya, saya itu setuju, Bang. Saya setuju. pengikut Paulus. Saya setuju. Ini teman kita masih sehat satu. Gini. Makanya Kristen itu pengikut Kristus, jangan dirubah-rubah semua. Paulus di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Paulus ngaku Kristus. Bahkan di dalam kitab Anda 1 Korintus 14 nomor 15 nomor 48. Walaupun beribu bapak yang datang mengajarkan Bible kepadamu, hanya ada satu bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jangan memutarbalikkan ayat. Jadi Kristen itu Jangan memutarbalikkan ayat. Jangan memutarbalikkan ayat. Oke, kita baca 1 Korintus. Kita baca 1 Korintus 11 nomor 1. Coba. Jangan perkosa. Teman-teman Kristen satu-satu. Kenapa sih kalian satu-satu? Ayo Satu-satu. ada yang berani baca 1 Korintus 11 nomor 1. Diulang-ulang itu. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus, pengikut Kristus, Apakah bukan jemaat itu